Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui merasakan aura Raja Iblis dari lawan. Ada satu warisan di Istana Iblis Darah yang seperti ini, dan satu-satunya orang yang memilikinya adalah pewaris Raja Iblis Darah. Teknik warisan Istana Iblis Darah sangat kuat. Misalnya, semua orang di Istana Iblis Darah dapat mempraktikkan teknik warisan ini, tetapi hanya satu Raja Iblis Darah yang dapat mewarisi esensinya. Hanya satu yang bisa membangkitkan darah Raja Iblis, yang lain tidak akan pernah melampauinya. Pria berbaju merah berdarah itu tidak terkejut. Bagaimanapun, pakaian dan rambut mereka terlalu jelas, tidak sulit untuk memperhatikan bahwa mereka berasal dari Istana Iblis Darah. "Nak, kamu tahu terlalu banyak," kata pria itu. King Sui menyeringai, ini mengingatkannya pada sesuatu yang lucu. Seorang pria bertanya kepada orang lain, "Berapa harga 1 tambah 1? Pria lainnya menjawab 2. Orang pertama kemudian berkata, "Anda tahu terlalu banyak. Aku harus membunuhmu." "Baiklah, apakah Anda sedang bertugas jaga, berdiri di sini pada tengah malam? Karena Anda menolak untuk mengungkapkan identitas Anda pasti kentang kecil. Saya tidak ingin membunuh Anda. Pergi dan bawa serta Lord of Blood Demon Palace." King Sui melambai seolah-olah dia sedang menepis lalat. "Brengsek, kamu benar-benar mengundang masalah. Tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini." Pria berpakaian merah berdarah itu terpancing. "Tidak perlu merasa kesal. Kamu adalah debu kecil bagiku, sangat mudah untuk membunuhmu. Namun, membunuhmu tidak akan menyelesaikan masalah, jadi aku malas melakukannya. Jika Anda benar-benar tidak tahu batas Anda, saya tidak keberatan membunuh Anda juga." King Sui mengangkat kepalanya dan mengunci matanya yang tajam pada pria ini. Pria itu merasa bahwa King Sui tidak sederhana, tetapi dia sudah diambang meletus dan sulit untuk menahan diri. Dengan ekspresi wajah yang memberontak, dia berteriak, sungguh membanggakan. "Ayo, bunuh dia." 3 pria muncul dari 3 arah lain, seorang yang berusia, seorang setengah baya, dan seorang pria yang tampak sangat muda. Kali ini, 4 orang bergegas menuju King Sui dari 4 arah berbeda. Mereka memakai pakaian yang sama, memiliki senjata yang mirip, dan bahkan gerakan mereka juga sama. Mereka menggunakan spawning kill, juga dikenal sebagai slashing strike atau speed strike. 4 dari mereka bergerak, melakukan teknik yang paling sederhana dan paling terbatas. Ketika digunakan secara bersamaan, itu seperti jaring besar yang terdiri dari 5 elemen. Perasaan spiritual King Sui mencerminkan segalanya dengan jelas ke dalam pikirannya. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Selain itu, lawan menjadi lebih lambat sementara King Sui begitu cepat sehingga dia tidak terlihat. King Sui maju dalam sekejap dan meninju tenggorokan pria itu. Dum! Sekali lagi, dia menghindar dan menendang dada pemuda itu. Tendangan tail whip harimau. Dalam hitungan detik, lawan kehilangan 2 orang. Orang-orang ini bukan tandingan King Sui, mereka pasti akan terbunuh seketika. Itu adalah kekuatan King Sui, dia mampu membunuh seorang pria dengan kekuatan yang sama dengan begitu mudah. King Sui bergerak dengan cepat seperti percikan petir dan membunuh 2 orang secara instan. 2 pria yang tersisa mundur dengan cepat dan memandang King Sui seperti dia adalah monster. Mereka bingung karena tidak percaya, monster ini terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. King Sui tidak memiliki cara melawan monster bawah air besar itu karena lebih kuat dan memiliki tentakel yang sangat lengket. Tentakel ini memiliki kemampuan generasi yang kuat, ketahanannya juga tinggi. Itu membuatnya sulit untuk melawan monster itu. Namun, King Sui mampu melawan manusia dan binatang iblis normal atau bahkan yang jauh lebih kuat. Katakan, posisi apa yang kau pegang di Istana Iblis Darah?
King Sui mengunci kedua orang itu menggunakan indera spiritualnya. Saya seorang utusan. Saya seorang penatua. Keduanya ketakutan dan tidak berani menyembunyikan apapun. Itu adalah sepotong kue bagi King Sui untuk membunuh mereka. Hidup mereka ada di tangan King Sui. King Sui tahu sekarang, kedua orang ini sangat biasa di Istana Iblis Darah. Seorang utusan dan seorang penatua serupa, mereka hanya kekuatan inti dari Istana Iblis Darah. Mungkin ada 10.000 orang seperti mereka di Istana Iblis Darah. King Sui melihat mereka, bawa mereka pergi dan beritahu tuanmu untuk datang sendiri lain kali. Aku hanya tertarik pada Blood Demon King Inheritor. Kedua orang itu mengangguk dan dengan cepat membawa pergi kedua anggota yang tewas itu. King Sui kembali ke pavilion dan menikmati tehnya. Yang lain mendengar keributan itu, tetapi King Sui meminta mereka untuk kembali dan beristirahat. Kaisar Barbar, Yin Tong, dan Lan Lingfeng tetap tinggal dan duduk di samping King Sui. 4 dari mereka memenuhi kursi di pavilion. King Sui menyajikan beberapa hidangan dan anggur. Jika kamu belum tidur, minumlah. Ini pertama kalinya kami minum pada jam seperti ini, rasanya enak. King Sui mengeluarkan minuman keras tulang harimau. Anggur ini memiliki rasa yang sangat kuat dan dapat memperkuat tulang, meningkatkan dorongan seksual, dan membangun ginjal. Kaisar Barbar adalah warisan dewa pertempuran kapak kekerasan sekarang, kekuatannya sangat meningkat setelah warisan. Dia cukup baik sebelumnya, dan sekarang, dia mencapai tahap akhir dari lapisan ke-7. Kekuatan serangannya harus lebih tinggi dari kehebatan King Sui yang berjumlah 700 juta Dao Force sekarang. Poin kuat King Sui adalah kekuatan pertahanannya dan gerakan pembunuh yang hebat. Dengan kekuatan 10%, dia bisa membawa kerusakan 30% hingga 50%. Ini adalah kemampuan menakutkan King Sui. Mereka seperti saudara. Sekarang setelah Kaisar Barbar menerima warisan dewa pertempuran, mereka bahkan lebih dekat. Pangeran ke-13 sedang mengasingkan diri sekarang. Jika tidak, dia mungkin akan berada di sini juga. Meskipun Pangeran ke-13 adalah murid King Sui, dia adalah Kaisar Agung dari Kerajaan Besar Konfusianisme. Juga, dia sedekat saudara kandung dengan Yin Tong dan yang lainnya. Namun, Pangeran ke-13 enggan berkompromi dalam masalah ini. King Sui adalah gurunya dan dia menghormati istri King Sui. Fakta ini tidak akan pernah berubah. King Sui tidak bisa membantu tetapi membiarkannya. Anggur yang enak, dibutuhkan suasana yang baik untuk minum. Adik laki-laki, tuangkan aku anggur. Rasanya jauh lebih enak untuk minum bersama dengan semua orang seperti ini. Kaisar Barbar tersenyum. Iya, oh ya, King Sui. Istana Darah Iblis sangat kuat, kata Kaisar Barbar. Faktanya, mereka tidak ada di sini untuk tujuan minum. Mereka ada di sini untuk membahas Istana Darah Iblis. Lagi pula, lawannya sangat kuat. Mungkin ada beberapa kekuatan menakutkan yang tersembunyi di sekte seperti ini dan hal-hal akan menjadi rumit kemudian. Jangan khawatir, Blood Demon Palace adalah musuh kita tidak akan pernah akur. Sulit bergaul dengan mereka. Tujuan kami bukan untuk membunuh mereka, tetapi untuk menghentikan penguasa Raja Iblis agar tidak dibawa pergi oleh sifat jahat. Saya bisa membersihkan sifat jahat dalam darah mereka dengan seni penyembuhan saya saat ini, tetapi itu akan memperlambat kemajuan mereka. Jadi, mereka biasanya tidak akan berkompromi, kata King Sui setelah berpikir. Lalu bagaimana dengan kita? Lan Lingfeng mengerutkan kening. Jangan pikirkan tentang itu. Maju sedikit saja dan buat tim Battle God kita berkembang. Ketika sudah waktunya, kita akan memasuki dunia 9 benua dan sekitarnya yang sebenarnya. Itu akan membuat istana dewa pertempuran kita terkenal. Juga, kami akan menghentikan pembentukan organisasi waris Raja Iblis. Aku tidak yakin akan keberadaan sekte manapun yang mengumpulkan pewaris Raja Iblis atau pewaris dewa pertempuran di dunia 9 benua. Itu mungkin gerbang iblis kuno dan istana ilahi. Ada secercah harapan di mata King Sui saat dia mengatakan ini. Itu semacam kerinduan.
Sisanya adalah sinar harapan dan kekaguman juga. Dunia masa depan akan luar biasa, tetapi mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Mereka juga merindukan dunia 9 benua yang sebenarnya. Setiap orang memiliki aspirasi yang membara dan ambisi yang membara. King Sui tidak memiliki pengetahuan tentang dunia 9 benua yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia tidak ada di lingkaran itu, dia tidak tahu segalanya di sana. King Sui mengira pewaris dewa pertempuran dan pewaris Raja Iblis ada selama bertahun-tahun. Mungkin ada orang lain yang menerima warisan dewa pertempuran emas juga. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa hanya ada satu ahli waris untuk setiap warisan. Misalnya, dalam warisan Raja Iblis, meski sangat sulit untuk membangkitkan darah Raja Iblis. Jadi, biasanya, hanya satu orang yang bisa melakukannya, dia bukanlah satu-satunya orang yang bisa membangkitkan darah Raja Iblis. Namun demikian, beberapa Battle God Inheritors dan Demon King Inheritors adalah satu-satunya. Misalnya, warisan dewa pertempuran emas King Sui diturunkan ke setiap generasi setelah kematian pendahulunya. Namun, banyak Battle God Inheritors lainnya tidak sendirian. Ada lebih dari satu dewa pertempuran kapak kekerasan, jadi pewarisnya banyak. Gerbang Iblis adalah sekte yang didirikan oleh Raja Iblis di zaman kuno. Kekuatan intinya adalah Demon King seperti Night Demon King, Titan Ox Demon King berambut perak, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini membentuk Gerbang Iblis, sekte yang sangat kuat. Gerbang Iblis menekankan pada kekuatan militer, mereka bertindak sesuai dengan preferensi brutal mereka sendiri. Mereka kejam, berdarah dingin, dan lebih cenderung pada aturan binatang iblis, di mana yang lebih kuat memimpin kerumunan. Selain itu, begitu sifat jahat meledak, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk pembantaian. Pernah ada Raja Iblis yang haus darah yang akan membantai seluruh kota setiap kali sifat jahatnya meledak. Ada banyak orang terbunuh meskipun kota itu tidak musnah seluruhnya. Istana ilahi, itu adalah kekuatan lawan melawan gerbang iblis. Mereka dibangun untuk menghentikan gerbang iblis oleh sekelompok orang yang baik dan sangat diberkati. Namun, dewa pertempuran memiliki kemajuan pelatihan yang lebih lambat dibandingkan dengan Raja Iblis. Ada pro dan kontra, dewa pertempuran berkembang secara bertahap tetapi sangat mantap. Gerbang Iblis berkembang pesat tetapi tidak stabil. Mereka bisa dengan mudah kehilangan temperamen mereka sendiri dan dikendalikan oleh sifat jahat. Gerbang Iblis tidak akan merasa dimanipulasi oleh sifat jahat karena merekalah yang memimpin diri mereka di jalur transformasi. Mereka menganggap sifat jahat sebagai temperamen asli mereka alih-alih melanggar keinginan mereka sendiri. Mereka menemukan jati diri mereka di dalamnya. Harus ada gerbang iblis dan istana ilahi di dunia 9 benua. King Sui tidak yakin kapan dia akan bertemu mereka, tetapi istana dewa pertempurannya harus dibangun sampai saat itu. Kualitas melebihi kuantitas, dengan kekuatan yang memadai, bahkan beberapa orang saja sudah cukup. Keesokan harinya, orang-orang dari istana iblis darah tidak ada di sini. King Sui tahu mereka akan datang lagi. Kali ini, jika Lord of Blood Demon Palace tidak muncul, King Sui akan membuat siapapun yang datang ke sini tinggal selamanya. Dia tidak keberatan untuk mengunjungi istana Raja Iblis saat itu. Yuan Shu tidak ada. Oleh karena itu, dia tidak dapat memulihkan resep alkimia dari pil penghindaran kesengsaraan. Namun, King Sui dapat mencari 3 ramuan obat terlebih dahulu. Herbal adalah bagian paling penting dan juga bagian tersulit untuk dicari. Pelatihan para pemain muda berlanjut dengan intensitas yang meningkat. King Sui bertekad untuk membangun tim pembunuh. Pada saat itu, mereka akan menjadi kekuatannya. Dia menemukan nama untuk mereka, Malam Gelap, para pembunuh yang berjalan melewati malam-malam yang gelap. King Sui belum memutuskan apakah Malam Gelap milik istana dewa pertempuran. Dia mungkin muncul di istana ilahi dari 9 benua dunia di masa depan dan bahkan mungkin bergabung dengan mereka. Adapun Dark Knight, King Sui ingin menjadikan mereka kekuatan uniknya sendiri. Jika dia bergabung dengan istana dewa 9 benua dunia,
malam gelap tidak akan dikelompokkan di bawah istana dewa. Dia berencana meninggalkan kekuatan untuk dirinya sendiri. King Sui menyukai tempat-tempat yang ramai dan tidak mau rendah diri. Namun, dia tidak terlalu bersemangat dalam perebutan kekuasaan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggabungkan benua utama di bawah panjinya. Pria yang tidak memiliki ambisi bukanlah pria yang baik. King Sui memiliki temperamen yang lembut. Dia menikmati menjadi bebas dan tidak menyukai masalah. Namun, hal-hal kadang-kadang terjadi dan itu di luar kendali. Banyak hal tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Pada hari kelima, seorang pria datang. Usianya tidak teridentifikasi, auranya ambigu. Mengenakan jubah ungu, matanya cerah dan berani, memberikan perasaan yang tak terucapkan. Ini adalah pria yang kuat. Perasaan spiritual King Sui diaktifkan tak lama setelah melihatnya dan merasakan darah Raja Iblis di dalam pria ini. Dia adalah pewaris Raja Iblis Darah. King Sui tidak akan pernah mengharapkan pria di depannya menjadi Raja Iblis Darah jika bukan karena indera spiritualnya yang kuat. Itu sangat mengejutkan. "Halo," lawannya menyambut King Sui dengan penuh semangat. "Halo, Raja Iblis Darah." King Sui menyambutnya dengan senyuman. "Anda bisa melihat identitas saya telah meremehkan Anda." Pria itu jelas terkejut. Hanya ada satu biksu tua ajaib yang bisa melihat identitasnya, tidak ada orang lain yang pernah melakukannya. Dia berlatih darah iblis 9 ke lapisan ke-8. Tidak hanya penampilannya yang berbeda dari mereka yang mempraktikkan teknik darah iblis, jejak Raja Iblis juga tidak terlihat dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang menonjol adalah darah Raja Iblisnya. Namun, darah Raja Iblisnya tersembunyi di sudut terdalam hatinya, bahkan orang yang terampil pun tidak dapat melihat identitas aslinya. "Kamu seharusnya sudah melihat identitasku juga, bagaimana kalau kita mengobrol di sana?" King Sui menunjuk ke halaman belakang. "Baik." Pria ini tidak terlalu tampan tetapi dia memiliki pesonanya sendiri. Dia adalah tipe orang yang terlihat lebih baik saat Anda melihatnya. Dia dewasa, pendiam, berkultivasi, dan memiliki fisik yang baik. Dia memiliki pesona yang tak terucapkan dalam setiap gerakannya dan secara alami menarik. "Katakan padaku, mengapa Blood Demon Palace berkelahi denganku? Jangan bilang itu karena dendam antara Battle God dan Demon King. Anda seharusnya tidak mengetahui identitas saya sebelum bertemu dengan saya," kata King Sui sambil tersenyum. "Awalnya, saya tidak bisa menjawab ini, tapi tidak apa-apa menjawab Anda. Klan Song dulu membantuku, kali ini, aku membalas budi. Namun, kali ini sepertinya sedikit rumit," jawab pria itu sambil tersenyum. "Seperti yang diharapkan, itu adalah Song Clan." King Sui mengangguk. Dia tahu pria itu tidak berbohong. Kecuali Song Clan, King Sui tidak bisa memikirkan kekuatan lain. Itu bukan klan Lang, mereka akan bertindak lebih awal jika mereka memiliki kekuatan. Di tanah spiritual, klan Lang dan klan Sang tidak bergerak. Orang yang terbunuh bersama Lei Bao berasal dari klan Sang. Klan Lang dan klan Lagu dekat satu sama lain. Kepala klan Lang bahkan memberikan kesempatan untuk memasuki tanah spiritual untuk Song Zong. Jika Song Zong tahu dia akan dibunuh oleh King Sui pada akhirnya, dia tidak akan pernah memasuki tanah spiritual. Seseorang dapat memberikan posisinya setelah mendapatkannya. Saat itu, banyak orang yang bingung dengan keputusan tersebut. King Sui tidak mendapatkannya setelah membunuh Song Zong juga. Mungkinkah Song Zong ingin melawan dirinya sendiri? King Sui menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan Song Clan lagi. The Blood Demon King inheritor dari Blood Demon Palace di depannya adalah masalah terbesar saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari tribun, mereka adalah musuh. Aku penasaran dengan 9 benua dunia, bisakah kamu memberitahuku tentang itu? King Sui tersenyum. Sulit untuk mengatakan saat Anda tidak di dalamnya. Tunggu sampai kamu memasuki dunia 9 benua dan lingkarannya, maka kamu akan mengerti segalanya. Raja Iblis Darah tampak enggan untuk memberitahunya. King Sui mengobrol dengan Raja Iblis Darah dengan tenang sekarang. Awalnya,
King Sui menganggap lawannya adalah seseorang dengan sifat jahat yang kuat. Sekarang, dia merasa lawannya bijak dan ini benar-benar mengejutkan. Rupanya, bahkan iblis akan memiliki wujud baru di alam tertentu. Kalau begitu, mari kita bicarakan masalah kita, King Sui tersenyum. Baiklah, sebenarnya, setelah bertemu denganmu, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi tampaknya, kita tidak bisa menjadi teman. Raja Iblis Darah mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia duga. King Sui juga terkejut. Saya ingin tahu tentang sesuatu. Anda adalah pewaris Raja Iblis paling berbakat yang pernah saya lihat dan juga yang paling mampu. Sampai sekarang, apakah Anda memiliki kekhawatiran tentang darah Raja Iblis ini? Misalnya, apakah Anda tidak khawatir tentang perubahan temperamen Anda dan orang lain? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyatanya, bukan itu masalahnya. The Demon King Inheritor dan mereka yang mempraktikkan teknik demon akan kehilangan identitas mereka sendiri. Ini bukan tentang teknik, ini tentang orangnya. Faktor yang Anda katakan itu benar karena fitur terbesar dari teknik demon adalah kesuksesan instan dan fondasinya yang tidak stabil. Sangat mudah untuk mengacaukannya. Namun, banyak orang yang mempraktikkan teknik iblis dapat menghindari elemen yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk beberapa tingkatan, teknik iblis jauh lebih baik daripada teknik lainnya. Raja Iblis Darah tidak pelit, dia berkata dengan nada serius. King Sui merenung, pria itu benar. King Sui dapat melihat bahwa pria ini sangat tenang dan luar biasa, kata-katanya juga bijaksana. Itu benar, aku terlalu berpikiran sempit sebelumnya, King Sui mengangguk. Namun, Raja Iblis Darah menyeringai, tidak juga, tidak satupun dari 10 orang bisa melakukan apa yang aku katakan sebelumnya. Kebanyakan dari mereka akan mengacaukan seperti yang Anda katakan. Bahkan mereka yang tenang, memiliki kecenderungan tinggi untuk mengalami perubahan temperamen. Namun, ada beberapa cara untuk mengendalikan dorongan seperti berlatih teknik meditasi. King Sui tidak berharap pria itu menjadi tenang seperti ini. Dia mulai lebih mengagumi orang ini. Terima kasih telah memberitahu saya hal ini. Mari kita bicara tentang cara menyelesaikan masalah hari ini. Bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Bagaimana dengan ini? Kamu belum pernah ke 9 benua dunia yang sebenarnya dan aku hanya keberadaan kecil di dunia 9 benua. Kami tidak harus melawan satu sama lain. Kita tidak bisa berteman, tapi jangan menjadi musuh untuk saat ini. Mari kita lakukan pertandingan persahabatan hari ini, bagaimana menurutmu? Raja Iblis Darah melamar setelah berpikir sejenak. King Sui mengangguk, persis seperti yang aku pikirkan. Faktanya, kita mungkin berteman di masa depan. Saya seorang tabib dan saya bisa mengontrol darah Raja Iblis. Terus terang, saya punya istri yang merupakan pewaris Raja Iblis. Aku bisa membasuh sifat jahat dalam darah Raja Iblis, tapi keuntungan dari peningkatan yang cepat akan hilang. Kalau begitu, aku tahu banyak penguasa Raja Iblis enggan kehilangan kemampuan ini. Oh, itu mengejutkan. Mungkin bukan itu masalahnya. Beberapa pewaris Raja Iblis tidak sabar untuk kehilangan sifat ini. Dengan kemajuan pesat, seseorang harus menghadapi kesengsaraan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melewati kesengsaraan, jadi mereka lebih suka menghentikan kemajuan mereka sepenuhnya. Raja Iblis Darah tersenyum. King Sui memikirkan situasi ini sebelumnya, tetapi ini adalah kondisi khusus. Dia tahu bahwa Raja Iblis Darah benar. Tidak hanya pewaris Raja Iblis, tapi juga para prajurit lainnya. Misalnya, beberapa prajurit Dewa Semu dan prajurit Dewa ingin berhenti berkembang, ketika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat bertahan dari kesengsaraan berikutnya. Semakin seseorang takut akan terobosan, semakin dia akan mencapainya. Bahkan tanpa pelatihan, kesadaran dan penghargaan tertentu dalam hidup memungkinkan mereka untuk menerobos alam mereka saat ini dan membawa mereka pada kesengsaraan. Mereka akan lenyap seperti abu jika mereka tidak mampu bertahan dari kesengsaraan. Suatu hari, aku mungkin membutuhkan bantuanmu untuk mengendalikan darah Raja Iblis.
Raja Iblis Darah mengatakan sesuatu yang membingungkan King Sui. Aku akan melakukannya, jika ada hari seperti itu, King Sui tersenyum. Mari kita mulai. King Sui mengangguk dan melonjak ke langit. Raja Iblis Darah naik ke langit juga. Keduanya saling menatap, mengangguk dan mulai. King Sui menggunakan Tai Chi. Lingkaran lembut mengelilinginya, memberikan aura yang agung dan alami. Itu menghibur seperti semacam karisma dengan rasa surga dan bumi. Raja Iblis Darah penuh dengan energi vital yang sangat kuat. Keduanya bersentuhan hampir seketika. King Sui tahu dia sepertinya bukan tandingan Raja Iblis Darah, dia akan dibuang jika dia bertarung dengan paksa. Meskipun pertahanannya kuat, dia hanya bisa memastikan bahwa dia bebas dari bahaya tetapi tidak terlindungi dari serangan itu. Oleh karena itu, King Sui menggunakan Tai Chi. Kemampuan kekuatan transformasi Tai Chi sangat menakutkan. Selain itu, ada kemampuan untuk menangkis serangan musuh menggunakan kekuatan yang lebih lemah. Itu berlaku dengan alam yang memadai, terlepas dari kekuatannya. King Sui membatalkan kekuatan lawan secara terus-menerus. Dia menggabungkan beberapa combo berkelanjutan ke dalam Tai Chi ini dan membuatnya semakin mendalam. Tai Chi memenangkan serangan kuat dengan keterampilan lembutnya. Menambahkan combo berkelanjutan tiran ke dalam Tai Chi sangat mengubah sifatnya. Berbeda dengan Tai Chi pasif, itu sama berharganya untuk menyerang dan bertahan. Segera setelah itu, Raja Iblis Darah tercengang. Pria ini hanya bisa memblokir serangan di awal, kemudian dia memulai serangan sesekali. Sekarang, dia benar-benar dalam mode menyerang dan tidak mundur lagi. Setiap kali, dia mampu membatalkan serangan Raja Iblis Darah secara ajaib. Untuk ketakutan Raja Iblis Darah, gerakan lawan yang kurang energi dan mampu membatalkan serangannya secara fisiologis. Selain itu, gerakan combo berikutnya membuat Raja Iblis Darah bertarung dalam posisi yang sangat pasif. Dia belum pernah melihat serangan seperti ini. Jurus pembunuhnya yang kuat bertindak seperti dekorasi karena dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan ketika dia melakukannya, dia tidak bisa mencapai target. King Sui segera menguasainya, itu seperti kemampuan alaminya. Continuous combo ini seperti aktivitas seksual yang harmonis, membuat seseorang tidak mau berhenti sebelum mencapai akhir. Pada dasarnya, perasaan ini luar biasa. Pertarungan semacam ini adalah kenikmatan, itu sangat memuaskan. Setelah beberapa waktu, King Sui tumbuh lebih mahir dalam keahliannya. Dia tidak berniat membunuh, begitu pula lawannya. King Sui bisa merasakannya. Dia menyadari bahwa dia mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari pertempuran ini. Keduanya berhenti dengan saling pengertian. Tuan King, aku salut padamu. Anda bukan hanya seorang tabib yang hebat, Anda juga seorang pejuang yang kuat. Sejujurnya, saya jarang terkesan, tapi Tuan King akan menjadi salah satu orang yang membuat saya terkesan di masa depan. Kamu terlalu baik, aku tidak sehebat itu. Biarlah berlalu, kita akan bertemu saat Tuan King pergi ke 9 benua dunia nanti. Mungkin, kita bisa berteman baik di sana. Ini tidak sesederhana yang kau pikirkan di sana, kau mungkin mengubah pandanganmu sebelumnya. Saat itu, Raja Iblis Darah tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padanya. King Sui mengirim Raja Iblis Darah pergi. Setelah ini, seharusnya tidak ada orang lain yang datang untuk masalah. Dia tahu insiden itu akan segera didengar oleh yang lain. Sebagai seseorang yang selamat dari pertempuran melawan Raja Iblis Darah, tak seorang pun di domain es utara akan mencoba untuk mengacaukannya lagi. King Sui tidak menyangka masalah ini akan berlalu begitu lancar. Pada saat yang sama, beberapa kesannya tentang penguasa Raja Iblis telah berubah sedikit. Namun, dia masih tidak percaya bahwa penguasa Raja Iblis adalah orang baik. Mereka tidak bisa membedakan antara baik atau buruk. Raja Iblis Darah telah mengklaim bahwa kurang dari 10% Raja Iblis dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Persentasenya bahkan bisa lebih rendah. Bahkan jika mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri, itu tidak akan menjadi absolut, tetapi hanya sesuatu yang relatif.
Itu karena mereka yang bisa mengendalikan diri tidak sebanding dengan pembudidaya lain. Posisi yang dimiliki Dewa Pertempuran dan Raja Iblis tidak akan berubah. Tren umum juga tidak akan berubah. Ini adalah semacam perkembangan, seperti bagaimana kebaikan dan kejahatan akan selalu berlawanan sejak zaman kuno. Hari-hari berikutnya bisa dikatakan tenang seperti air. Namun, perkembangan Imperial Cuisine Hall telah membuat King Sui sangat bahagia. Itu maju dengan cepat. Reputasi Imperial Cuisine Hall juga menyebar tanpa henti. Lebih dari setengah tahun setelah Blood Demon King pergi, King Sui pada dasarnya tidak lagi mengganggu urusan Imperial Cuisine Hall. King Chi sudah bisa bekerja secara mandiri. King Sui hanya akan muncul jika masalahnya lebih rumit dari biasanya. Selain King Chi, ada juga beberapa tabib lain di Imperial Cuisine Hall. King Chi pada dasarnya tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk memberikan pengobatan kecuali itu adalah kasus yang tidak dapat ditangani oleh tabib lain. Saat ini, King Chi menggunakan waktu apapun yang dia miliki untuk berkultivasi. Tabib lain juga bukan tabib biasa. Mereka adalah tabib yang cukup terampil untuk memulai, dan selain telah dilatih oleh King Sui untuk jangka waktu tertentu, mereka akan dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit biasa. Aula masakan Kekaisaran King Sui tidak terbuka untuk sembarang orang. Mereka memiliki peraturan mereka sendiri dan King Sui juga telah menetapkan peraturan sebelumnya yang tidak akan mereka tangani. Ada juga klausul yang menyatakan bahwa mereka tidak akan memperlakukan seseorang yang tidak mereka sukai. Membangun koneksi bergantung pada pengaruh besar dan memperlakukan orang-orang istimewa tertentu. Sebaliknya, memperlakukan orang biasa adalah cara untuk menerima kepercayaan. Kekuatan orang biasa terkadang bisa berguna secara tak terduga. Misalnya, mereka bisa membantu menyebarkan berita. Reputasi Imperial Cuisine Hall, serta reputasi King Sui sebagai tabib ajaib, semuanya berkat orang-orang normal yang menyebarkan berita ini. Bahkan jika orang biasa terkena penyakit yang sulit diobati, King Sui tidak akan ragu membantu mereka. Selama bertahun-tahun, King Sui tidak berpikir bahwa orang miskin harus dipandang rendah. Dia sangat percaya bahwa tabib harus baik hati dan memperlakukan semua orang dengan setara. Ketika dia melihat keluarga-keluarga yang akan hancur, anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka, atau orang tua yang telah kehilangan anak-anak mereka, King Sui akan merasa sangat bahagia mengetahui bahwa dia dapat merawat mereka. Meskipun tidak ada hasil, dia akan menerima kepuasan mental. Dia akan merasa sangat puas. Menyelamatkan orang dari keadaan yang mengerikan juga akan memberinya kegembiraan. Selama setengah tahun terakhir, anak-anak dari Dark Knight juga meningkat pesat. King Sui telah berinvestasi banyak di dalamnya, termasuk pil obat. Hasilnya terlihat jelas. Kelompok ini hanya diberi dua arah dalam pelatihan mereka, kecepatan dan kekuatan. Adapun teknik, itu adalah solitary rapid fist. Namun, mereka menghabiskan 2 jam setiap hari untuk melatih keterampilan belati mereka. Yang diciptakan King Sui dari berbagai teknik bela diri. Tujuan dari rangkaian teknik ini adalah untuk melenyapkan musuh, dengan satu gerakan terhubung ke gerakan lainnya. Setiap gerakan adalah gerakan membunuh dan bersama-sama, mereka sangat mirip menggunakan combo terus-menerus. Gerakan-gerakan ini diambil dari solitary rapid fist, tai chi, acupoint clearing hands, teknik pedang dasar, dan teknik lainnya. Saat ini, mereka hanya mempelajari satu gerakan belati, kunci tenggorokan. Ini semua yang mereka fokuskan, menggunakannya secara berurutan. Lebih dari 10 anggota telah bergabung dengan Malam Gelap King Sui selama setengah tahun terakhir. Mereka semua adalah anak muda dengan potensi talenta yang bagus. Namun, mereka dalam keadaan bersih tanpa latar belakang apapun. Kebanyakan dari mereka adalah yatim piatu. Tidak mudah melatih sekelompok orang. King Sui telah memenuhi semua persyaratan, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan berguna kecuali setidaknya 5 tahun telah berlalu. Namun, King Sui tidak terburu-buru untuk saat ini dan berencana untuk memulai persiapan lebih awal. Salah satu hal yang dia kerjakan adalah Dark Knight.
yang lainnya adalah istana Dewa Pertempuran. Dalam waktu setengah tahun, segala sesuatunya bergerak dengan mantap di jalur yang benar yang dibayangkan King Sui. Mereka mungkin bisa bertarung bersamanya segera. Namun, sebelum ini, dia perlu menciptakan dunia baru. Dia akan menguji semuanya di dunia 9 benua sejati. 9 benua hanyalah tempat penyanggah. King Sui berdiri di ruang 5 elemen bendera ilahi dan melihat peta 9 benua. Sebelumnya, dia hanya menggunakan satu tempat, yaitu kota Dazang. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk menetapkan satu lokasi lagi. Kali ini, lokasinya harus benar-benar di dunia 9 benua sejati. Tempat King Sui saat ini agak terlalu jauh dari tujuan. Jika tidak, dia akan pergi secara langsung menggunakan 9 langkah benua. King Sui tidak menggunakan bendera Dewa 5 Elemen untuk pergi ke sana secara langsung. Bagaimanapun, masalah di Imperial Cuisine Hall di sini belum sepenuhnya diselesaikan. King Sui sudah berada di domain es utara ini selama sekitar 1 tahun. 13 orang telah berlari ke sana kemari antara kerajaan Konfusianisme besar dan domain es utara, sementara yang lainnya tetap tinggal di Imperial Cuisine Hall. King Sui telah memberitahu orang-orang dari Imperial Cuisine Hall tentang ini sebelumnya dan semua orang tahu bahwa hari ini pada akhirnya akan datang. Mereka tidak tahan melihatnya pergi, tetapi mereka semua adalah kultivator dan tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu, mereka hanya memberitahu King Sui untuk berhati-hati. Mereka akan bekerja keras pada kultivasi mereka sendiri dan ketika saatnya tiba, mereka akan pergi dan mencarinya sendiri. Yu Sixuan juga tahu bahwa King Sui akan berangkat. Karena dia akan pergi juga, dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari Imperial Cuisine Hall. King Sui awalnya berencana untuk mengucapkan selamat tinggal dengan Bei Mingsue, tetapi memutuskan untuk membiarkannya. Perasaannya pada Bei Mingsue bukanlah cinta. Hanya saja telah terjadi kecelakaan kecil di antara mereka. Yang indah, King Sui berpikir bahwa setelah dia pergi, pihak lain kemungkinan besar akan segera melupakannya. King Sui, semua orang saya telah kembali dan sudah ada di sana. Kapan kita akan berangkat? Haruskah kita memberitahu Sister Sue? Yu Sixuan melapor ke King Sui. Lupakan, saya telah meninggalkan surat. Saat Bei Mingsue datang, dia akan tahu. Ayo pergi. Saat itu, King Sui juga menunjukkan Yu Sixuan dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Tempat yang mereka tuju adalah area yang telah ditunjukkan King Sui, kota pelangi Azure. King Sui membawa Yu Sixuan dan menghilang dari kota Sang Agung. Azure Rainbow City. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari kota Great Sang. Mereka hanya tahu bahwa Yu Sixuan harus membutuhkan waktu sangat lama untuk melakukan perjalanan di antara dua tempat tersebut. Oleh karena itu King Sui tidak akan terus-menerus bepergian di antara kedua tempat itu. Klan King juga menemukan sesuatu tentang situasi Yu Sixuan. Dia tidak sendiri. Keluarganya ada di sini, klan Yu. Klan Yu adalah klan besar di kota pelangi Azure dan Yu Sixuan berasal dari klan tersebut. Dia adalah putri berharga dari klan Yu. Inilah mengapa King Sui memutuskan untuk datang ke kota pelangi Azure. Tempat ini dianggap berada di dunia 9 benua sejati. Klan Yu kemungkinan akan memberitahunya tentang beberapa peraturan di sini. Bahkan jika tidak ada yang memberitahunya, dia akan mengetahuinya pada akhirnya. King Sui dan Yu Sixuan pada dasarnya dalam kondisi kerja dan telah membangun pengaruh dasar di sini, mencari peluang. Di masa lalu, King Sui juga bekerja mengembangkan pengaruhnya. Itu adalah fondasi yang penting. Dunia 9 benua sejati adalah tahap terakhir. King Sui perlahan akan memperluas pengaruhnya di sini. Melihat pemandangan makmur di sekitarnya, kota pelangi Azure tampaknya tidak jauh berbeda dari kota Sang Agung. Namun, tempat ini sepertinya lebih ceria, ramai dengan kemakmuran. Yu Sixuan dan King Sui berjalan di sepanjang jalan saat dia menunjukkannya berkeliling. Ini adalah jalan Azure Sun Azure Rainbow City. Meskipun ini bukan jalan paling makmur di kota pelangi Azure, jaraknya tidak terlalu jauh.
Lihatlah asosiasi perdagangan di sana. Ada tidak kurang dari 10 orang di kota Pelangi Azure. Semuanya milik klan Huo. Yu Sixuan terus memperkenalkan tempat itu pada King Sui. King Sui baru saja datang ke sini dan tidak terbiasa dengan semuanya di sini. Meski begitu, dia merasa sangat nyaman. Sangat sulit untuk memulai dari awal, tetapi itu juga hal yang sangat menarik untuk dilakukan. King Sui, menurutmu bagaimana kita harus membangun pendirian di sini? Yu Sixuan bertanya dengan lembut. Dia sekarang memandang King Sui sebagai pilar, dan ingin dia membuat keputusan di semua bidang. King Sui memikirkannya sambil melihat sekeliling. Saya masih ingin mendirikan Imperial Cuisine Hall. Namun, untuk kali ini, itu akan menjadi salah satu yang serasi dengan restoran Fragrant Jade Anda. Penggabungan antara aula medis dan restoran, jika Anda mau. Kami akan segera membangun reputasi Imperial Cuisine Hall. Untuk melakukan ini, saya memerlukan bantuan Anda untuk mencarikan kami beberapa pasien sakit yang berpengaruh. Yu Sixuan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Meskipun klan Yu bukanlah klan teratas, ia ada di dalam lingkaran itu. Aku akan pergi dan bertanya kepada ayahku tentang ini saat aku pulang. Kalau begitu kita jalan-jalan saja sekarang dan mencari tempat yang cocok untuk membeli. King Sui mengamati sekeliling. King Sui ingin membeli tempat di distrik paling makmur, tetapi akhirnya memutuskan bahwa tidak perlu melakukannya. Seperti yang mereka katakan, jika wine itu enak, meski terletak di lembah yang sangat dalam, aromanya tetap akan menarik perhatian banyak orang. Seluruh tempat itu sangat makmur dan selama mereka bisa membangun reputasi, tidak masalah di mana mereka berada. Yu Sixuan mengangguk dan kemudian pergi bersama King Sui, memperhatikan daerah itu untuk melihat apakah ada lokasi yang cocok untuk dijual. King Sui tidak ingin menyewa. Dia berencana membiarkan tempat itu tetap menjadi Imperial Cuisine Hall setelah dibangun dan tidak ingin ada masalah tambahan karena alasan yang tidak penting. Di mana-mana berada dalam keadaan makmur, dan kadang-kadang ada tempat yang dijual. Namun, tempat-tempat itu terlalu kecil dan tidak cukup bagi mereka untuk mendirikan Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant. Sebelumnya, akan selalu ada orang bodoh yang akhirnya memberinya rumah bangsawan. Namun, mereka sekarang berada di kota Pelangi Azure, di dunia 9 benua sejati. Ada ahli tersembunyi di sekitar dan King Sui tidak tahu seberapa dalam air di sini. Ini sudah siang. Mengapa kita tidak mengambil makanan dulu sebelum melanjutkan? Yu Sixuan melihat ke arah langit dan berkata pada King Sui. King Sui secara alami tidak keberatan dan mereka memasuki restoran terbesar di sepanjang jalan ini, penginapan King Yuan. Dibutuhkan lahan yang sangat luas dan memiliki infrastruktur yang tinggi dengan dekorasi yang mewah. King Sui melihat bangunan yang lebih mewah di sini daripada yang dia lihat sebelumnya. Itu adalah kemewahan yang bergaya dan mengesankan, dibangun dengan menggunakan bebatuan berkualitas tinggi dan dipenuhi dengan dekorasi dan ukiran berwarna-warni. Tempat itu didekorasi menjadi seperti istana asli. Penginapan itu memiliki aula dan kamar pribadi. Aula memiliki ciri-ciri dunia ini. Dalam dunia kultivator, dengan pembudidaya yang terus terang, aula akan selalu dipenuhi oleh kebanyakan orang. Suasana itu penting dalam minum. Tidak ada gunanya seseorang memasuki ruangan dan minum sendiri. Jika sekelompok teman tidak ingin diganggu selama diskusi mereka akan mengambil kamar pribadi. Namun, kebanyakan orang tidak akan memilih kamar pribadi, bahkan jika mereka ingin minum menenggelamkan kesedihan mereka. Kebanyakan orang hanya akan duduk sendiri di aula di mana mereka bisa berteman dan bahkan mungkin menikah dengan seorang wanita. Restoran ini sangat besar. Banyak pria dan wanita masuk dan meninggalkan tempat ini dan itu sangat hidup. Tempat ini ramai baik di siang maupun malam hari karena buka selama 24 jam. Pasar malam di sini berkembang pesat. Mereka berdua duduk di ruang pribadi yang jauh dari aula dan memesan beberapa hidangan dan anggur. Karena mereka akan mendirikan Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant, mereka harus memeriksa kualitas makanan di sini.
Kualitas King Yuan In ini tampaknya berada di ujung yang lebih tinggi dan menilai dari arus pelanggan, tempat ini sepertinya berkembang juga. Oleh karena itu, King Sui ingin mencari tahu seperti apa makanan dan anggur mereka, mengingat dekorasi dan perlengkapan mereka semuanya tampaknya berkualitas sangat tinggi. Mereka memesan 2 hidangan daging, 2 hidangan vegetarian, dan sebotol anggur. Restoran berkualitas tinggi akan menggunakan daging binatang iblis. Bahkan daging binatang buas akan terasa jauh lebih enak daripada hewan yang dipelihara. King Sui merasakan makanannya. Dia menganggapnya cukup enak. Bagi seseorang seperti King Sui yang terbiasa makan makanan enak, bisa mendapatkan peringkat bagus darinya berarti makanan itu tidak buruk sama sekali. Belum lagi, ini adalah hidangan paling biasa. Apakah kalian tahu bahwa wanita dari klan Yu itu mendapatkan gigolo lain? Satu orang dari kelompok di dekat meja King Sui angkat bicara. Orang-orang ini tampaknya tidak terlalu tua dan kultivasi mereka juga tidak mengherankan. Apa yang sangat langka tentang Jalang itu menemukan dirinya gigolo lain. Dia pasti sudah mendapatkan setidaknya 800, jika tidak 1000 gigolo sejauh ini. Kata orang lain. Rupanya, kali ini, dia menemukan dirinya sebagai tuan muda ketiga dari klan Liu. Tuan muda ketiga Liu juga seorang pria genit dan bukan masalah besar bagi mereka untuk bermain-main. Namun, tampaknya mereka berdua bertindak terlalu jauh dan tuan muda ketiga Liu patah pena. Dia akhirnya membunuh wanita itu dari klan Yu dengan marah. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Mengapa tidak ada rumor tentang itu? Orang lain bertanya dengan heran. Baik klan Yu dan klan Liu adalah klan yang hebat. Bagaimana kejadian memalukan seperti itu bisa bocor? Pria yang tadi menjawab dengan suara lembut. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Tuan muda ketiga Liu ini telah menghancurkan terlalu banyak wanita baik. Saya pikir retribusi ini sudah terlambat. Datang, mari minum. Salah satu pria dari tadi berkata dengan gembira. Mungkinkah masalah antara dua klan ini diselesaikan begitu saja? Seorang pria yang tidak berbicara sebelumnya bertanya. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun, tuan muda ketiga Liu telah membunuh seorang wanita dari klan Yu. Kau tidak berguna setelah pena rusak, tapi bagaimana klan Yu bisa meninggalkan hal-hal seperti itu ketika dia telah membunuh salah satu dari orang mereka? Salah satu pria yang telah berbicara sebelumnya dengan percaya diri berkata, dia memiliki mata yang cerah, sosok yang ramping, dan penampilannya juga tidak buruk. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah menyiapkan arena pertarungan untuk beberapa putaran pertandingan. Jika Liu Clan kalah, mereka harus menyerahkan tuan muda ketiga Liu ke Yu Clan. Jika klan Yu kalah, masalah ini akan dianggap selesai. Tapi bukankah itu tidak adil bagi klan Liu? Ini memang terlihat tidak adil, tapi Liu Clan seharusnya mengharapkan ini terjadi saat mereka membunuh anggota Yu Clan. Semua klan besar menghargai reputasi mereka. Jika tidak, jika mereka bertarung habis-habisan, jumlah luka dan kematian tidak hanya menjadi satu tuan muda ketiga Liu. Oleh karena itu, klan Liu hanya dapat memilih untuk menerima. Dalam skenario terburuk, mereka bisa saja menyerahkan tuan muda ketiga Liu. Bukankah sama memalukan, menyerahkannya? Orang yang pada awalnya tidak banyak bicara terus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Terkadang, Anda hanya perlu menerima penghinaan. Jika tidak, penghinaan hanya akan menjadi lebih buruk. Yu Sixuan mengerutkan kening saat dia mendengarkan percakapan mereka. King Sui melihat ekspresinya yang suram dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sixuan, kamu sepertinya tahu tentang dua klan ini. Yu Sixuan memandang King Sui lalu berkata, saat itu, keluarga saya telah mengatur pernikahan untuk saya. Itu juga karena itu aku pergi bersembunyi di kota Sang Agung. Orang yang mereka temukan untuk saya adalah tuan muda ketiga Liu. King Sui terkejut. Sebelumnya, dia juga mendengar percakapan tentang tuan muda ketiga Liu. Dia adalah pria yang genit dan mengingat bagaimana orang seperti ini dapat memaksa Yu Sixuan bersembunyi di kota Sang Agung. Tampaknya klan Liu adalah klan yang cukup hebat.
Klan Yu juga tidak terdengar lebih lemah jika dibandingkan. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Jika bukan karena klan Yu telah berhutang banyak kepada klan Liu, yang terakhir pasti lebih kuat dari klan Yu. Jika tidak, mereka tidak akan mengatur pernikahan ini untuk Yu Sixuan. Maka sepertinya klan Liu sangat kuat. King Sui berpikir dan berkata, Anda tidak diizinkan untuk tertawa. Klan Liu dianggap cukup kuat di kota pelangi biru langit ini. Lebih kuat dari klan Yu kami. Kalau tidak, saya tidak akan lari. Orang-orang di klan saya sangat ingin saya menikah dengan klan Liu. Ini akan meningkatkan kedudukan klan Yu. Yu Sixuan tampak marah mendengar hal ini. Kamu tidak takut kali ini, sekarang kamu sudah kembali. King Sui bertanya, aku memilikimu sekarang. Anda harus membantu saya. Tapi ini bagus. Si idiot dari Liu Clan itu bahkan tidak bisa menahan diri sekarang, jadi dia mungkin bahkan tidak akan memikirkanku. King Sui berpikiran sama. Pena pria itu telah lumpuh. Namun, King Sui memikirkan satu pertanyaan, jadi, apakah pembicaraan tentang pernikahan antara kalian berdua diperbaiki saat itu? Jadi, apakah pembicaraan tentang pernikahan antara kalian berdua diperbaiki saat itu? Yu Sixuan bingung sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ayo pergi. Mengapa kita tidak kembali ke tempat saya untuk melihatnya? Ucap Yu Sixuan tersenyum. King Sui menggosok kepalanya, ayo kita lakukan. Kami akan pergi ke tempat Anda untuk mencari tahu lebih banyak tentang itu. King Sui merasa sedikit canggung. Dia tidak terlalu suka mengunjungi tempat orang lain, apalagi jika mereka adalah klan yang kuat. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman setiap kali mereka pergi ke sana karena kebanyakan orang dari klan besar akan memandang rendah orang lain. Klan Yu. Klan Yu terletak di sudut barat daya kota Pelangi Azure dan dianggap sebagai klan terkenal di kota. Itu adalah klan besar yang berlanjut selama beberapa generasi. Klan Yu memiliki banyak aset, termasuk restoran, herbal, toko kain, toko senjata, dan perusahaan perdagangan. Ada banyak orang di klan Yu. Meskipun mungkin tidak banyak klan yang bisa dibandingkan dengan ukuran mereka, klan yang hebat tidak hanya bergantung pada jumlah orang yang mereka miliki. Oleh karena itu, tidak masalah jika ada banyak orang, asalkan ada di tempat pertama. Orang biasa yang berasal dari keluarga kaya akan memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar, mungkin lebih dari 100 bahkan 1000 orang dalam keluarga. Bagaimanapun, ketika seseorang menjadi lebih kuat, kesuburan mereka akan melemah sebagai gantinya. Hal yang sama tidak berlaku untuk orang biasa karena kesuburan mereka tidak akan terpengaruh. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak wanita, banyak dari mereka memiliki beberapa puluh istri. Jika setiap istri melahirkan 2 anak, itu sudah lebih dari 100 orang. Dalam beberapa generasi, memiliki keluarga dengan lebih dari 1000 orang adalah hal yang wajar. Aset klan besar berbeda dari orang biasa. Klan yang kuat akan terlibat dalam bisnis di tingkat yang lebih tinggi. Transaksi mereka jarang melibatkan uang, karena uang akan diperoleh dan dikelola oleh orang biasa di klan, serta orang-orang yang terkait dengan klan. Dengan kecakapan bela diri yang kuat sebagai pendukung, klan besar akan terlibat dalam bisnis yang memiliki risiko dan nilai lebih tinggi. Meskipun mereka tidak terlalu dekat dengan klan Yu, King Sui tidak merasa bahwa mereka terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki wilayah klan Yu. Daerah ini berada di bawah pengaruh klan Yu dan merekalah yang mengambil keputusan. Klan Yu mengelola keamanan di daerah itu sementara orang-orang akan membayar mereka dengan uang. Rumah keluarga Yu Clan menghadap ke selatan dan sangat besar dan mewah. Klan Yu juga merupakan eksistensi yang seperti istana abadi, yang selanjutnya dibedakan berdasarkan nilai dan pangkat. Namun, mengingat bagaimana bahkan Yu Sixuan harus melarikan diri dengan kemampuannya, itu menunjukkan bahwa orang-orang di sini masih sangat kuat. Sebelumnya, kekuatan Yu Sixuan berada di 500 juta kekuatan Dao, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia peringkat ketiga di antara generasi muda di klan Yu.
Ini membuat King Sui semakin tercengang. Yu Sixuan masih sangat muda, tetapi hanya di klan Yu saja, ada 2 anggota muda lainnya yang bahkan lebih kuat darinya. Seberapa kuat mereka? Sumber daya dari klan besar seperti itu luar biasa, dan memikirkan bagaimana masih ada klan Liu dan klan Yu yang seharusnya berada di atas klan Yu. Berapa banyak sumber daya yang dimiliki kedua klan itu. King Sui selalu menjadi eksistensi terkemuka di antara generasi muda. Tentu saja, dia masih. Meskipun kecakapan menyerang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Yu Sixuan saat ini, mengesampingkan fakta bahwa kekuatan 9 benua gunung sedikit lebih kuat, King Sui dapat dengan mudah mengalahkan Yu Sixuan hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya sendiri. Saat ini, King Sui merasa bahwa sumber dari pengaruh besar ini yang memiliki warisan panjang terlalu besar. Bisa juga dikatakan terlalu menakutkan. Ada banyak klan yang lebih kuat dari ketiga klan ini di dunia 9 benua sejati. Mereka bisa berada di mana saja, tapi seberapa kuat pengaruh tersebut? Anda tidak harus tegang ini. Mereka lebih kuat dariku, tapi sekarang, mereka kemungkinan besar tidak akan sekuat aku. Semuanya berkat Anda. Yu Sixuan melihat ekspresi King Sui dan berkata, meyakinkannya. Saat ini, kemampuan Yu Sixuan harus berada pada 1,5 miliar kekuatan Dao. Tampaknya 2 anggota muda lainnya di klan Yu hanya lebih kuat darinya dengan sekitar 1 miliar kekuatan Dao. Saat Yu Sixuan melewati pintu, orang-orang dari klan Yu semua tahu bahwa dia telah kembali. Nona muda ini sangat terkenal di klan Yu dan banyak orang di klan itu memandangnya dengan hormat. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya pernikahan. Menikah dengan keluarga yang baik, klan yang bisa memberikan keuntungan luar biasa bagi klan mereka. Suaner kembali. Seorang wanita yang sudah menikah tersenyum dan berkata, "Halo bibi kedua, halo bibi ketujuh." King Sui melihat bagaimana Yu Sixuan berurusan dengan semua orang dengan sangat mudah. Banyak dari mereka sangat sopan terhadap Yu Sixuan, memberikan perasaan nyaman. Namun, King Sui juga telah mendengar darinya sebelumnya bahwa ada juga cukup banyak orang di klan yang dia benci. Misalnya, salah satu wanita yang sudah menikah dari sebelumnya, bibi pertamanya. Ayah Yu Sixuan adalah putra ke-6 dalam keluarga dan kepala klan adalah putra tertua, Yu Dingshan. Wanita yang sudah menikah itu adalah istri Yu Dingshan, dan karena Yu Dingshan adalah orang yang mengelola klan, wanita ini terus memikirkan cara agar klan tersebut lebih kuat. Pembicaraan pernikahan dengan Liu klan telah diputuskan oleh wanita ini. Yu Sixuan tidak menyukai wanita yang sudah menikah itu, tetapi meskipun demikian, dia masih menyapanya dengan bahagia. Semakin dia melakukan ini, semakin wanita yang sudah menikah itu akan merasa tidak bahagia. Suaner kembali. Orang yang berbicara adalah pria anggun yang juga tampak setengah baya. Yu Sixuan memiliki kemiripan dengan pria ini dan ada juga seorang wanita cantik yang sudah menikah berdiri di samping pria itu. Sekilas, King Sui tahu bahwa Yu Sixuan adalah putri wanita itu. Mereka terlalu mirip. Pria di sampingnya adalah ayah Yu Sixuan, Yu Dinghe. Ayah, ibu. Yu Sixuan memeluk pria itu dengan gembira dan kemudian memeluk wanita yang sudah menikah itu. "Nak, kamu sudah sangat tua tapi kamu tidak takut orang-orang akan mengejekmu. Mengapa Anda tidak memperkenalkan teman Anda?" Wanita yang sudah menikah itu berkata dengan lembut, tatapannya penuh cinta saat dia menatap Yu Sixuan. King Sui juga melihat pasangan menikah paruh baya dan terkejut. Yu Dinghe bahkan lebih kuat dari Yu Sixuan saat ini, dan hal yang sama juga berlaku untuk wanita yang sudah menikah itu. Mereka jauh lebih kuat darinya. Yang paling mengejutkan King Sui adalah bahwa mereka berdua menyembunyikan kemampuan mereka dengan baik, terutama wanita yang sudah menikah. Jika bukan karena indera King Sui yang sangat kuat, dia tidak akan bisa mengatakan apa tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Kultivasi Yu Dinghe juga tersembunyi dengan baik. Meskipun bibi pertama, bibi kedua, dan bibi ketujuh juga tidak buruk, mereka tidak begitu rapi dan hanya kaisar bela diri.
Inilah mengapa King Sui ingin tahu tentang Ibu Yu Sixuan. Dia teman baikku. Dia King Sui. Kami akan menjadi mitra untuk mendirikan aula medis sekaligus restoran. Ibu, jangan meremehkannya. Keterampilan medisnya sangat kuat. Yu Sixuan dengan bangga berkata. Yu Dinghe dan wanita yang sudah menikah juga mengamati King Sui sebelumnya. Namun, King Sui hanyalah dewa palsu, dan itu juga yang dilihat orang lain. Meskipun tidak buruk, tidak banyak dalam klan hebat seperti ini. Setiap klan besar memiliki jenius dan mengesampingkan mereka, King Sui juga akan dianggap sebagai bakat yang hebat. Bagaimanapun, dia telah menjadi kultivator dewa semu di usia yang begitu muda. Namun, baik Yu Dinghe atau wanita yang sudah menikah itu tidak biasa. Faktanya, mereka lebih kuat dari King Sui. Oleh karena itu, mereka terus merasa bahwa kemampuan King Sui tidak persis seperti yang mereka rasakan. Perasaan yang sangat aneh, tapi mereka lebih percaya pada indera mereka sendiri. Halo, Paman, Bibi. King Sui memanggil mereka sedemikian rupa sehingga dia tahu bahwa mereka tidak normal. King Sui tidak sengaja mencoba membina hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Haha, halo anak muda. Apakah keterampilan medis Anda benar-benar hebat? Pria itu tersenyum dan bertanya. Setidaknya, dibandingkan dengan alkemis dan tabib yang pernah kutemui, mereka tidak sebanding denganku. Dibandingkan dengan mereka yang pernah kamu temui. Berapa banyak yang benar-benar Anda temui? Untuk berpikir bahwa seorang pemuda yang belum dewasa dan tidak berpengalaman seperti Anda berani bertindak begitu arogan dan berbicara begitu terang-terangan di klan Yu. King Sui baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika sebuah suara berbicara dengan nada menghina. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.